Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Maulana Putri dengan NPM 2031060421 dari kelas 6B Prodi Psikologi Islam. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai tugas pertama dari mata kuliah membangun diri, yaitu self project, dengan tema menghitung kebutuhan gizi. Nah, gizi seimbang sendiri adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung semua zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, umur, dan berat badan. Perbedaan yang mendasar antara slogan 4 sehat 5 sempurna adalah konsumsi makanan sehari-hari harus mengandung semua zat gizi dalam jenis dan jumlah porsi yang sesuai dengan kebutuhan orang atau kelompok umur. Mengkonsumsi makanan juga harus memperhatikan 4 prinsipnya, yaitu prinsip yang pertama adalah pentingnya membiasakan makan makanan yang beraneka ragam, contohnya makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Yang kedua adalah membiasakan perilaku hidup bersih, karena penyakit infeksi bisa saja menyerang kita dan organ-organ tubuh kita. Penyakit infeksi sendiri merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi status gizi seorang secara langsung, terutama kepada anak-anak. Karena ketika mengalami penyakit infeksi, tentunya mengalami penurunan nafsu makan, sehingga jumlah dan jenis gizi yang masuk ke dalam tubuh akan berkurang. Yang ketiga adalah melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik sendiri adalah setiap gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran tenaga atau energi dan pembakaran energi. Aktivitas fisik yang meliputi segala macam kegiatan tubuh termasuk adalah olahraga. Di dalam melakukan aktivitas fisik diperlukan energi. Yang keempat adalah pentingnya berat badan yang ideal, karena keseimbangan antara asupan makanan dan aktivitas dapat diukur dengan naik turunnya berat badan. Berat badan yang sehat antara lain identik dengan kemampuan tubuh untuk mempertahankan berat badan yang ideal. Dalam buku ini dijelaskan bahwa pola makan seimbang adalah mengkonsumsi makanan yang terdiri dari beragam jenis makanan sesuai dengan kebutuhan kalori harian yang dibutuhkan. Keseimbangan dan mengkonsumsi makanan dapat menentukan kesehatan seseorang. Kalori sendiri merupakan pengukuran untuk menyatakan jumlah energi dalam makanan. Ketika makan dan minum, kita memberi kalori atau energi pada tubuh. Tubuh akan memakan kalori untuk bahan bakar aktivitas yang kita lakukan. Karena banyaknya aktivitas yang kita lakukan, maka banyak pula kalori atau energi yang dibutuhkan. Jumlah kalori dalam makanan dapat ditulis dalam satuan kilokalori. Kalori adalah kebutuhan yang sangat penting bagi semua orang untuk kelangsungan hidupnya. Kalori sendiri merupakan hal utama sebagai penyokong tubuh dalam melakukan berbagai aktivitas. Kebutuhan kalori bisa dihitung berdasarkan gender, umur, tinggi, dan berat badan, komposisi tubuh, aktivitas, serta kondisi fisik seseorang. Karena kebutuhan kalori seseorang itu berbeda-beda baik antara perempuan maupun laki-laki, karena setiap individu melakukan aktivitas yang berbeda. Contohnya kalau laki bekerja lebih keras, itu artinya ia membutuhkan energi yang lebih. Cara menghitung kalori makanan sendiri adalah dengan menghitung zat gizi makro seperti protein, karbohidrat, dan lemak. Dalam 1 gram protein dan karbohidrat mengandung 4 kalori, sedangkan dalam 1 gram lemak ada 9 kalori. Menghitung kalori makanan sangat penting untuk defisit kalori. Kalori dapat diperoleh dari asupan makanan yang mengandung nutrisi, seperti karbohidrat, lemak, protein, dan lain-lain. Kebutuhan kalori setiap orang berbeda-beda, tergantung usia, tinggi badan, dan berat badan, serta kegiatan atau aktivitas yang dilakukan per hari. Kelebihan kalori maupun kekurangan kalori di dalam tubuh juga tidak baik bagi kesehatan. Kelebihan kalori dapat menyebabkan penyakit obesitas. Sedangkan jika tubuh kekurangan kalori juga akan menyebabkan tubuh menjadi lemah dan kekurangan berat badan. Oleh karena itu, memperhitungkan kebutuhan kalori harian untuk tubuh sangat penting dilakukan.
karena biasanya orang akan melakukan diet atau mengatur pola makan untuk mengatur jumlah kalori dalam tubuh. Dalam melakukan defisit kalori, harus diingat bahwa penurunan jumlah kalori dalam makanan tidak selalu identik dengan pengurangan jumlah makanan, tetapi dengan mampu memanipulasi jenis-jenis makanan dengan proporsi zat gizi tetap seimbangan. Dalam buku ini juga dijelaskan cara melakukan low kalori, yaitu dengan mengkonsumsi kalori yang lebih sedikit, makan protein yang lebih banyak, membatasi konsumsi lemak, memperbanyak makan sumber dari karbohidrat, dan membatasi karbohidrat yang sederhana, menghindari soda dan jus buah kemasan, minum air putih yang lebih banyak, dan berolahraga. Biasanya orang yang melakukan defisit kalori adalah untuk menjaga stabilitas asupan nutrisi bagi tubuh. Biasanya itu untuk mendapatkan indeks massa tubuh yang lebih ideal. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.